Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu di mata kuliah. Bentar, mata kuliahnya algoritma pemrograman nih, bukan bahasa pemrograman. Algoritma dan struktur data. Kelas 21C2. Ya, Betul, Pak. oke. Selamat sore semuanya. Sore Pak, sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Saya sebenarnya jarang ya ada kuliah sore, nggak tahu kenapa. Kalau tadi pagi atau siang tadi ada kuliah mata kuliah lain, Siap ada Pak. ada ya? Dari pagi, Pak. Ada, Pak, ada. Dari pagi, Pak. Hari ini berapa mata kuliah? Kalau Empat, sekarang Pak, ada empat. 4, Siap Pak. 4 Pak. 4. Ada 4. Dari pagi jam 8, terus jam 10, jam 1, sama jam 3 ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya betul Pak. Full. Berarti ini full weekend itu cuma hari Minggu. Hari Sabtu nggak ada perkuliahan. Siap ada Sabtu Pak. ada, Pak, sore. Ada Pak, Sabtu, Pak, sore. Sabtu ada Pak. Oh, cuma satu. Sabtu ada, Pak. Oke. Di hari ini kita akan bahas tentang algoritma pemrograman. Karena ini semester 1 ya, ini pertemuan pertama, dan saya tahu kalian saling kenal atau belum di pertemuan ini, apa satu kelas itu saling kenal atau belum? Belum, Pak. Belum, Belum. karena apa namanya, ospeknya juga online. Terus kalian gimana ya saling mengenalnya untuk satu kelas itu? Kalau nanti ada tugas dan lain sebagainya agak susah juga ya. Kalau satu kelas belum ada yang kenal, saling kenal. Ada grupnya Pak. WA, Pak, ada grup Grup WA. Tapi kan nggak pernah ketemu ya. Kalau saya sarankan sih coba untuk buat agenda pertemuan gitu, biar bisa Iya, saling waktu itu kenal juga aja. sudah pernah buat agenda, cuman beberapa mungkin yang bisa datang baruan Pak, tidak semua. Oh gitu ya. Bagus lah kalau itu. Ya dibuat agenda rutin lah paling nggak, biar satu kelas bisa saling mengenal. Oke, pembahasan hari ini, karena ini pertemuan pertama, mungkin lebih banyak ke pembahasan sama kayak seperti dosen lain ya. Bahasnya mungkin pengenalan dulu, terus kontrak kuliah, belum masuk ke materi ya. Pengenalan, kontrak kuliah, cara pengumpulan tugas, nilai UTS saya jelaskan semuanya. Saya mungkin agak beda dengan dosen yang lain dalam aturan perkuliahan. Terus nanti saya jelaskan bagaimana ada booth perkuliahan untuk ngecek tugas dan lain sebagainya. Baru nanti kita akan bahas tentang algoritma dan struktur data. Ini saya nulis saya salah. Algoritma dan struktur data. Ini salah satu mata kuliah sangat penting karena ini fundamental. Kalau kalian ngikutin di YouTube itu ya, ada soal-soal tentang interview di sebagai software development atau engineer gitu. Pertanyaan biasanya tentang hubungannya tentang algoritma. Bagaimana menyelesaikan masalah, solve problem dan lain sebagainya. Bahkan wawancara untuk menjadi software development di Google pun pertanyaannya tentang algoritma dasar. Ini sangat penting karena ini hubungannya tentang bagaimana cara berpikir menyelesaikan masalah. Struktur data juga termasuk. Mungkin yang pertama pengenalan dulu. Dan kontrak kuliah ya.
Untuk kontrak kuliah saya bagi menjadi 4 faktor dia. Yang pertama ada kehadiran, tugas, UTS sama UAS. Itu persentasenya standar, mungkin dosen lain juga nilainya hampir sama ya. UTS itu 30, UAS 35. Kalau di saya nilai maksimal itu 95 ya. Kalau 100 itu biasanya untuk mata kuliah eksak, matematika, kalkulus. Terus ada tugas, kalau tugas semua tugas yang di mata kuliah itu semuanya individu. Kehadiran di sini 15% ya, atau 1% per hadiran. Jadi dikit sebenarnya untuk faktor kehadiran itu. Karena satu pertemuan itu kan selama 1 semester kita akan bertemu selama 14 kali ya. Akan bertemu selama 14 kali. 7 pertemuan sebelum UTS, terus 7 pertemuan lagi sebelum UAS. Nggak banyak ya, cuma 7 pertemuan. Jadi kalau total 14 ya, 14 pertemuan, kalau persentasinya 15% berarti satu pertemuan ya sekitar 1,1% ya, 1,1%. Nggak banyak. Yang banyak ya di UTS dan UAS. Jadi biasanya nggak lulus mata kuliah saya sih nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS gitu aja. Untuk tugas, semua tugas dari mata kuliah saya itu tugasnya individu, apalagi yang seperti mata kuliah ini, algoritma dan struktur data ya. Insya Allah semuanya akan praktek dan sendiri-sendiri. Nah, untuk setiap pengumpulan tugas, pengumpulan terakhir itu sebelum UTS atau UAS ya. Jadi 7 pertemuan awal terus UTS, berarti pengumpulan terakhirnya ya sebelum UTS. Nanti setelah UTS ada tugas lagi pengumpulan terakhirnya sebelum UAS ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang nanya lagi kapan pengumpulan tugas terakhir. Karena ada dosen yang cuma seminggu gitu kan, ada yang cuma 2 minggu. Kalau saya sih sebelum UTS sama sebelum UAS. Itu saja. Harusnya lebih mudah, tapi kalau saya nggak ada toleransi dengan alasan apapun. Pokoknya sebelum UTS dan UAS, semuanya sudah mengumpulkan tugas. Nggak ada revisi, nggak ada tugas-tugas nyusul. Seperti itu ya. Jadi untuk lulus sih, kalau kalian tipe mahasiswa yang penting lulus dengan nilai apapun, ya ikut UTS UAS saja. Nanti nilainya C. Kalau pengen nilainya B, ya ikut UTS UAS, tugas 50%, kehadiran 50%. Kalau pengen nilainya A, ikut UTS UAS, tugasnya mungkin 80%, kehadiran juga 80%. Jadi pembagiannya seperti itu, nggak susah harusnya. Nanti juga saya jelaskan bagaimana tentang kehadiran ya. Dan bagaimana tentang pengumpulan tugas di slide selanjutnya. Nah, untuk kontrak kuliah seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak, mau tanya. Iya, gimana? Ini saya di kampus nggak ada pelajaran Bapak Pak, jadi saya tidak bisa ikut absen. Itu gimana ya Pak? Oh, maksud di kampus nggak tertulis, nggak tertangkum namanya di mata kuliah ini? Atau bagaimana? Mata kuliah Bapak tidak ada Pak jamnya gitu. Jadi saya nggak bisa absen online ataupun apa lewat ini. Maksudnya, terus kok bisa ngambil mata kuliah ini? Kok bisa menganggap bahwa kelasnya di sini bagaimana? Di jadwalnya ada Pak, cuman pas pelajaran di jam sekarang ini jam 15.30 itu iya Bapak nggak ada ya Pak? Di list mata kuliah ini nggak ada? Iya. Oh, Tapi saya waktu daftaran SKS ini Pak di checklist semua Pak. coba nanti itu kalau masalah itu tanyakan ke bagian akademik ya, ke bagian prodi ya. Kalau saya juga kurang tahu juga. Kalau saya kan tugasnya ngajar, dikasih jam sesuai yang ada di kampus. Kalau yang namanya nggak tercantum, saya kurang tahu juga. Mungkin bisa ditanyakan ke bagian prodi, seperti itu ya. Untuk absennya itu saya gimana ya Pak? Ya nanti aja kalau sudah namanya tercantum, nanti bilang saja lewat WA ya. Oke baik Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan?
Baik, saya Pak. Taufik Hidayat. Hidayat Taufik atau Taufik Hidayat? Taufik Hidayat Pak. Iya, Taufik Hidayat. Gimana? Ini saya tadi masuknya pakai link ya Pak. Nah, ini kan di e-kampus belum bisa buka. Itu nanti absennya gimana ya Pak? Nanti saya jelaskan di bagian kehadiran ya, bagian aturan perkuliahan tentang kehadiran. Harusnya memang dari kampus. Nanti saya jelaskan di aturan perkuliahan masalah kehadiran. Ini untuk pertanyaan Baik Pak. Baik. kontrak perkuliahan. Iya, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Suaranya nggak kedengaran. Kalian boleh nanya pakai suara atau kalau pengen lewat chat ya, lewat chat aja, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan masalah ini tentang kontrak kuliah ini? Kehadiran, tugas, UTS, UAS? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di aturan perkuliahan. Di aturan perkuliahan ini saya baru bahas tentang bagaimana cara persentase kehadiran ya. Kalau e-kampusnya nggak bisa diakses. PowerPoint saya kelihatan ya? Kehadiran dihitung dengan cara klik tombol online di e-kampus, sehingga makanya saya nggak nge-share linknya di grup WhatsApp, tapi dari e-kampus. Nah, kalau e-kampusnya ada masalah, ditunggu aja nanti. Kalian bisa minta link dari teman kalian, ditunggu sampai waktu absensinya itu selama perkuliahan. Kalau perkuliahan ini dari jam 15.30 sampai jam 18, artinya waktu itu bisa digunakan untuk absensi ya. Artinya selama jam itu bisa diakses ya. Harusnya bisa diakses. Jadi mana yang untuk on absen, kalian klik mata kuliahnya. Saya kasih contoh ya. Klik tombol online, icon Zoom, bukan yang absensi online ya. Kalau absensi online boleh saja sih. Tapi saya sih mintanya yang biar lebih mudah. Kalau absensi online boleh juga, tapi yang saya minta yang ini apa namanya? Online ini ya, karena link e-kampus, link Zoom-nya saya menggunakan Zoom ya. Link Zoom-nya juga pakai ini. Kalau nanti absensi online, kalian biasanya pakai foto dan lain sebagainya. Tapi saya anggap hadir juga yang klik absensi online. Karena kalau saya lihat di sini, saya bisa menggunakan absensi online otomatis dianggap hadir. Yang klik tombol online juga dianggap hadir. Saya sih lebih mudah sih yang ini absensi dengan klik tombol online. Nanti biasanya ini ada video conference ini. Artinya baru 33 yang klik. Jadi kalau belum diakses silakan dicoba-coba nanti sampai terakhir jam 6 ya. Kalau masih nggak bisa, tetap nggak bisa kasih tahu ke saya. Itu untuk kehadiran. Udah cukup jelas ya? Untuk masalah kehadiran ada yang mau ditanyakan? Ini aturan pertama untuk kehadiran. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Kalau yang chat di diskusi itu gimana Pak? Dihitung juga nggak Pak? Kalau yang diskusi nggak saya hitung. Oh, oke baik Pak. Nggak perlu nulis hadir di diskusi ya.
Ya beda-beda sih dosen, ada yang pakai diskusi, ada yang pakai enggak. Kalau saya nggak pakai yang diskusi. Jadi harusnya lebih mudah ya, nggak perlu nulis dan lain sebagainya, tinggal klik tombol online seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin pertemuan-pertemuan saya cuma bahas tentang aturan perkuliahan saja ya, nggak bahas tentang yang lain. Mungkin pertemuan selanjutnya akan saya langsung ke materi dan mungkin akan ada tugas di pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama, bentar, banyak materi di laptop saya kok kelihatannya blur ya Pak. Saya juga sama. Biasanya kalau blur itu yang Zoom ya, di saya blur. Sekarang masih blur atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Udah nggak blur. Siap, tidak Pak. Yang blur itu Berapa yang udah OBS. jelas? Oke. Kan biasanya absensi online suka nggak bisa, terus kalau nulis diskusi harusnya bukan absensi online ya, tapi klik tombol online. Saya mintanya bukan absensi online. Harusnya mudah sih. Ya. Tadi ada yang itu di chat ada yang nanya tentang kalau absensi online kadang nggak bisa. Bukan absensi online, tapi klik tombol online sih. Jadi bukan absensi online ya. Untuk absensi online biasanya hanya berlaku 30 menit sebelum jam pelajaran dan 30 menit setelah 4 jam sebelumnya. Oh, ya saya nggak tahu juga. Tapi saya nggak menggunakan absensi online. Tadi saya sudah bilang ya. Saya menggunakan ini kan ada menu absensi online, tapi saya nggak menggunakan ini. Saya ya boleh menggunakan ini kalau mau saja. Saya menggunakan ini. Yang klik tombol online ini dianggap hadir. Iya Pak online. Kalau online sih sebenarnya ini selama perkuliahan ini dari jam 15.30 sampai jam 18 masih bisa diklik ya selama jam itu. Untuk kehadiran harusnya sudah jelas ya untuk kehadiran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkadang suka error Pak, kampusnya gimana? Ya. Ya nanti kalau error bisa konfirmasi lewat WA ke saya ya. Punya saya, kampusnya belum bisa dibuka. Ya ditunggu saja nanti sampai kemungkinan ini karena awal pertemuan, terus Mas yang akses juga banyak. Nanti sekitar jam 5 atau ini insya Allah bisa ya. Kalau masih nggak bisa sampai jam 6 baru boleh WA ke saya untuk konfirmasi. Saya nggak bisa absensi seperti itu ya. Bisa lewat WA atau lewat grup WhatsApp. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, bagaimana pengumpulan tugas. Mungkin sudah dijelaskan ya, tapi kalau pengumpulan tugas saya nggak menggunakan e-kampus. Karena kalau menggunakan e-kampus saya harus download dulu filenya, terus saya buka. Ya bisa saya buka secara online itu nggak bisa. Kadang harus di-download filenya. Dan itu kadang memenuhi hard disk ya, space saya. Jadi saya kalau pengumpulan tugas menggunakan Google Drive. Jadi kalian buat laporannya, kalau ada tugas buat laporannya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word, habis itu kalian buka, saya kasih contoh ya, buka dengan Google Drive. Harusnya masing-masing punya Google Drive sih. Kalau nggak punya ya tinggal buat email Gmail. Gratis ya, nanti akan bisa buka Google Drive. Terus ya kalian upload di Google Drive ini, atau kalian buat folder tugas dan lain sebagainya gitu ya. Biar lebih rapi. Terus kalian tinggal upload. File upload. Saya kasih contoh biar mungkin ada yang belum pernah ngupload Google Drive gitu ya.
Nah, yang paling penting ini, ketika sudah selesai di-upload, dapatkan linknya itu dengan klik kanan, get link. Kalau bahasa Indonesia dapatkan link ya. Terus ini diganti dulu hak aksesnya, biar semua orang dapat, biar saya juga bisa buka. Ini diganti ke anyone dapat link. Kalau dalam bahasa Indonesia, siapa saja yang dapat link gitu. Nah, ini linknya baru dikumpulkan di Google Form yang nanti saya buat kalau ada tugas. Ini dikumpulkan, apa linknya ini. Nah, kalau lewat link ini, saya nggak perlu login ya, nggak perlu login, juga nggak perlu download. Saya bisa lihat laporan kalian, boleh PDF, boleh Word. Ya. Nah, kalau seperti itu saya bisa lihat tanpa perlu download gitu ya. Jadi nggak bikin file memenuhi hard disk saya gitu ya. Seperti ini. Jadi saya bisa lihat tanpa perlu download. Kalau ngupload filenya di e-kampus, biasanya saya harus download dulu filenya. Agak ribet gitu, harus download, terus buka file download, dibuka gitu. Kalau ini kan tinggal saya klik linknya, saya langsung tahu tuh bisa koreksi tugas kalian. Seperti itu ya untuk pengumpulan tugas. Cukup jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan masalah ini ke bagaimana pengumpulan tugasnya? Nggak ada ya? Nggak ada, terus saya lanjutkan untuk terakhir tugas. Tadi sudah saya jelaskan pengumpulan terakhir tugas itu sebelum UTS atau sebelum UAS. Harusnya nggak ada lagi yang nanya kapan terakhir pengumpulan tugas. Harusnya sudah jelas. Kalau sekarang ya berarti 7 minggu lagi terakhir sebelum UTS. Nah, rekaman perkuliahan, semua materi perkuliahan saya yang lewat Zoom, insya Allah saya rekam. Jadi yang nggak bisa ngikutin atau ada masalah, entah itu nggak ada kuota, mati lampu, atau ada keperluan lain, bisa ngikut, nggak ketinggalan informasi, bisa ngikut melihat rekaman perkuliahan gitu ya. Linknya di mana nanti saya jelaskan bagaimana lihat menu rekaman perkuliahan. Oke, selanjutnya nah ini untuk ini baru saya buat semester ini biar saya nggak seperti apa namanya monolog gitu ya, ngobrol sendiri di depan laptop. Setiap pertanyaan yang menarik yang sesuai dengan konteks terus ya menarik menurut saya ya akan dapatkan hadiah gitu ya. Entah, enggak setiap pertemuan insya Allah ada yang dapat hadiah kalau ada pertanyaan yang menarik. Hadiahnya apa? Saya sudah buat hadiahnya, jadi kalian boleh ngambil kalau yang terpilih nanti. Kalau ada pertanyaan yang menarik, hadiahnya saya kasih. Selesai hadiah. Jadi yang aktif bertanya, terus pertanyaan menarik, dapat hadiah langsung ya. Tapi syaratnya yang ambil sendiri di tempat saya gitu. Dia gantungan kunci sama stiker tentang IT ya, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. 2 ini hadiahnya. Jadi yang kalau ada pertanyaan tanya saja, nggak usah malu. Apalagi ini apa namanya lewat online kan, kalian saya juga nggak minta lo meng-on-kan kamera, jadi ya nggak perlu malu. Silakan tanya saja. Itu untuk aturan kelima, terus aturan selanjutnya revisi tugas. Kalau saya itu ada revisi tugas ya. Jadi setiap tugas itu tugasnya individu. Jadi masing-masing nanti langsung saya koreksi, nanti akan saya nilai, terus saya kasih feedback atau kasih apa yang perlu direvisi. Nah, kalian boleh revisi lagi. Semuanya ada tugas 1 buat program gitu ya. Terus nilainya masih 60, saya kasih komentar masih salah di bagian ini. Kalian boleh kumpulkan lagi, revisi lagi. Kalau ada perbaikan yang nilainya berubah menjadi 75 atau 80. Seperti itu. Jadi ada revisi tugas kalau di saya. Setiap tugas bisa direvisi, yang penting sebelum UTS atau UAS. Saya usahakan sih setiap tugas minggu ini akan saya koreksi sebelum pertemuan selanjutnya.
Jadi yang ngumpulin lebih dulu, ya mungkin kemungkinan waktu untuk koreksinya juga ada waktu. Nah, nilainya juga, ini yang belum saya sebutkan ya, nilainya juga semuanya ada tugas minggu pertama gitu ya. Kalau kelewat seminggu, itu berbeda dengan yang sudah kelewat seminggu baru ngumpulin gitu ya. Berkurang 5 poin dari, walaupun pekerjaannya sama, tapi kalau ngumpulin lebih dulu, itu ada nilai plus daripada yang ngumpulin tapi yang sudah selewat seminggu. Kalau lewat seminggu berarti berkurang 5 poin, lewat 2 minggu berkurang 10 poin. Ya sama seperti lomba lari ya. Kalau lomba lari ya lulus finish duluan kan poinnya lebih banyak daripada yang lulusnya 2-3 menit setelahnya gitu ya. Ya sama seperti itu sih. Tapi tetap boleh ngumpulin tugas terakhir tetap sebelum UTS. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami untuk masalah revisi tugas dan lain sebagainya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Cukup jelas ya, fair gitu ya. Jadi kalau pengen Pak. Dapat nilai A sih, yang penting rajin, ngumpulin tugas dan kehadiran. Kenapa saya buat tugasnya individu terus? Nanti kemungkinan akan banyak tugas ya untuk mengevaluasi materi perkuliahan ya. Dan untuk mengetahui apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau enggak. Kalau enggak saya kasih tugas, saya enggak tahu kalian paham atau enggak sebenarnya gitu ya. Ya itu tujuannya sih untuk evaluasi. Kalau ada tugas, saya kasih tugas gitu ya. Satu kelas nggak ada yang ngerjain atau nggak ada yang bisa. Biasanya sering juga seperti itu. Artinya yang salah bukan kalian. Kalau satu kelas itu sampai nggak ada yang bisa ya, artinya yang salah di saya. Saya dalam penyampaiannya mungkin ada yang kurang atau ada yang salah gitu. Mungkinnya biasanya kalau nggak ada yang bisa ya saya kasih clue, saya kasih penjelasan lagi. Nah kalau sudah ada yang bisa artinya ya harusnya sih yang lain juga bisa. Jadi kalau ada tugas yang ada yang bisa terus ada yang nggak bisa berarti ya artinya apalagi ada banyak yang bisa artinya ya penyampaian saya sudah benar gitu. Maksudnya untuk evaluasi saya juga dan untuk evaluasi kalian. Berarti ada yang sudah bisa, berapa persen yang sudah bisa gitu kan bisa ketahuan nih. Kalau masih banyak yang belum bisa itu ya dievaluasi lagi ini kenapa gitu, bagian mana yang susah gitu kan seperti itu. Jadi tujuan tugas ya seperti itu. Untuk perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik dan kalian juga bisa memahami semua materi dengan jelas. Saya nggak pengen ada yang ikut perkuliahan saya selama 1 semester ya, 6 bulan nggak dapat apa-apa. Kan banyak seperti itu juga. Jangankan 6 bulan, ada yang kalau kalian tanya aja saudara-saudara atau teman yang udah dewasa udah lulus. Bahkan ada yang 4 tahun gitu, satu perkuliahan sampai lulus dapat S1. Kalau ditanya apa yang dipelajari ketika kuliah, nggak dapat apa-apa juga banyak ya. Kalau kayak gitu kan sia-sia. Apa yang membuang waktu 4 tahun nggak dapat apa-apa ya. Padahal kalau 4 tahun digunakan untuk belajar sesuatu dengan ahli, itu dia bisa jadi ahli, udah jadi senior gitu 4 tahun itu. Kalau mekanik atau yang lain udah 4 tahun itu harusnya udah hafal di luar kepala gitu ya, sudah paham apapun gitu. Sama sih kalau kuliah 4 tahun tapi belum dapat apa-apa ya, rugi saja sih, rugi. Ya, kalau kalian pilih seperti itu sih nggak apa-apa, karena pilihan orang kan beda-beda. Siapa tahu ikut perkuliahan emang nggak pengen, yang penting lulus S1 gitu kan, ada juga. Seperti itu ya. Itu untuk revisi tugas hadiah, terus reminder perkuliahan. Nanti saya buat WhatsApp, kalian bisa daftar, nanti di daftar mengumpulkan NIM, nama, sama nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp itu nanti saya gunakan untuk kalian bisa gunakan untuk ngecek nilai, ngecek kehadiran, ngecek link pengumpulan tugas dan lain sebagainya, termasuk juga reminder perkuliahan. Jadi saya bisa mengingatkan kalian hari ini ada kuliah atau enggak. Biasanya semua anggota kelas yang ngumpulin nomor WA buat WhatsApp akan saya kasih reminder atau pengingat, jadwal pengingat bahwa jam sekian hari ini ada perkuliahan gitu. Kalau nggak ada perkuliahan ya jam sekian hari ini perkuliahannya cukup mengumpulin tugas gitu, atau cukup dengan jawab pertanyaan di bawahnya. Biasanya sejam, 2 jam, atau 3 jam sebelum perkuliahan. Nah itu saya buat reminder perkuliahan dari semester yang lalu. Biar nggak ada yang nanya-nanya lagi hari ini ada perkuliahan atau enggak gitu ya.
seperti itu. Terus untuk UTS UAS, semua UTS UAS individu kemungkinan ada presentasi ya. Jadi disiapkan dari sekarang bagaimana ngedit video buat opening, ngupload di YouTube, dan masalah kuota dan lain. Jangan ada sampai kendala. Karena ini UTS UAS ya. Salah satu dari syarat untuk kelulusan ya, ikut UTS UAS. Jadi dipersiapkan. Itu untuk aturan perkuliahan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini belum ada yang dapat hadiah ya, dari pertanyaannya. Nggak ada. Di sini ada yang ikut mata kuliah saya di kelas lain. Ada nggak ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya Pak, kayaknya Iya. nggak ada. Oke. Untuk aturan perkuliahan ini ada yang ditanyakan? Atau cukup jelas? Enggak, saya lanjutkan. Iya Pak, mungkin sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Pak, tadi lihat rekaman perkuliahan di mana ya Pak? Oh iya. Emang belum saya jelaskan untuk lihat rekaman perkuliahannya. Akan saya jelaskan setelah ini. Di slide selanjutnya. Oke. Nah, informasi perkuliahan itu bisa diakses dari dua materi, dua website ini ya. Yang pertama e-kampus, sudah pasti karena ini dari pesertaan dari kampus ya. E-kampus ini untuk kalian bisa cek nilai, ngumpulin UTS UAS-nya di e-kampus ya. Karena itu termasuk masalah tentang akademik dan pembayaran gitu. Jadi e-kampus itu untuk kehadiran, cek nilai, cek UTS UAS, pengumpulan UTS UAS. Tapi untuk pengumpulan tugas, melihat rekaman perkuliahan, melihat link pengumpulan tugasnya, dan kalian juga bisa lihat materi yang saya ajarkan di kelas di mata kuliah lain. Kalian bisa review gitu kan, siap-siap untuk nanti mata kuliahnya apa saja, kalian bisa lihat di website saya. Websitenya adalah ini, cacademy.my.id. Saya kopikan di ini dulu ya, apa namanya, chat Zoom ya. Jadi dua informasi itu didapatkan dari sini. Itu sengaja saya buat website ini, website yang mengumpulkan rekaman perkuliahan, rekaman, terus materi, dan form pengumpulan tugas ya. Tadi yang untuk form pengumpulan tugas biar saya nggak perlu download pakai Google Form ya. Kalian ngumpulnya pakai Google Drive, jadi saya tinggal buka gitu ya. Terus untuk rekaman perkuliahan biar dari kelas lain atau dari jurusan lain, bahkan dari kampus lain bisa mengikuti perkuliahan saya gitu kalau pengen gitu. Terus ya untuk dokumentasi saya juga apa saja yang sudah saya pelajari, dan saya juga bisa lihatnya lebih enak dilihat gitu ya. Bentar. Saya buka websitenya. Di sana, nah kalian bisa lihat di menu atas ada semester 1. Nah, semester 1 itu kalau drop down ke bawah ada bahasa pemrograman 21C4 sama algoritma struktur data. Ini semua yang saya ajar ya di semester ini. Bahasa pemrograman, algoritma struktur data, terus di semester 7 ada basis data Oracle sama pengujian sistem dan software. Jadi kalau pengen ngikutin mata kuliah lain di mata kuliah saya ya klik saja menu yang lain. Tapi kalau mata kuliah kalian ya klik menu ini, algoritma struktur data. Nah, ini ada menu pertemuan minggu pertama. Isinya apa? Kalau sekarang ada materi sama rekaman perkuliahan, tapi belum saya isi. Belum sempat, nanti saya isi ya. Nanti materi ya PowerPoint yang saya gunakan, rekaman perkuliahannya, video rekaman perkuliahannya. Nanti kalau ada tugas, ada menu tugas gitu ya, link pengumpulan tugasnya dalam bentuk Google Form. Kalau kalian pengen tahu mata kuliah lain yang saya ajarkan di semester sebelumnya, kalian bisa lihat ini, lihat materi. Lihat materi, bentar kok nggak jalan. Nah, lihat materi ini ada banyak pelajaran ya. Nanti selama satu semester akhirnya jadi seperti ini. Pemrograman kaum umum pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai pertemuan 14. Jadi sebagai dokumentasi juga. Sistem basis data.
Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Kok ada 15? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya sampai pertemuan 14. 8-nya di mana? 8-nya UTS ya, harusnya ini 8. Iya. 8-nya UTS, pertemuan 15, terus 16-nya UAS. Ya, ada 15. Nah, seperti ini kan kalian bisa lihat nih. Jadi pertemuan ke-8 UAS, UTS ya. Nanti kalian bisa lihat, saya belum ngerjain. Ada juga yang tipe mahasiswa benar-benar sebelum UTS baru ngumpulin semua tugas ya. Jadi baru klik pertemuan minggu pertama. Jadi nggak ada lagi yang nanya, Pak, pengumpulan tugasnya di mana? Kemungkinan nggak saya balas juga. Karena sudah saya jelaskan. Di sini gitu ya. Untuk pengumpulan tugas kedua di sini. Ini untuk mata kuliah lain ya. Kalau mata kuliah kalian, karena ini baru pertemuan pertama ya, yang ada baru pertemuan pertama, belum saya isi juga sih. Nanti saya isi nanti. Oke. Itu tadi pertanyaan, lihat rekaman perkuliahan di mana ya. Oke, harusnya cukup jelas ya. Mungkin agak beda dengan dosen yang lain kan. Banyak hal yang mungkin lebih ya saya buat kalian ini ya lebih mengikuti mata kuliah saya dengan serius, karena saya juga menyiapkan mata kuliah ini dengan serius gitu, sungguh-sungguh gitu. Selanjutnya untuk boot WhatsApp. Nah, boot WhatsApp itu gunanya untuk ngecek nilai, ngecek kehadiran, dan lain sebagainya. Contohnya itu dari contohnya itu seperti ini ya. Nanti kalian pertamanya daftar dulu. Nanti saya tunjukkan caranya untuk daftar. Nah, setelah daftar, nanti kalian menggunakan keyword UPB. Nanti akan ada balasan menu-menu untuk cek informasi nilai, tugas, dan lain sebagainya. Kalian bisa ketik, nanti dia otomatis jawab. Kenapa saya buat ini ya? Karena saya malas untuk balasin satu-satu gitu. Nanya link perkumpulan, link rekamannya mana, link pengumpulan tugasnya mana. Jadi kalian bisa cek di sini. Tapi sebelum ngeceknya kalian harus daftar dulu. Cara daftarnya gimana? Kalian buka di website saya. Ini terus klik daftar boot. Kalau bisa sekarang langsung dicoba ya. Coba jalan atau enggak, karena tadi pagi softwarenya servernya nggak jalan. Saya taruh linknya di chat. Terus saya kasih contoh ya. Untuk pendaftaran, kalian tulis NIM-nya gitu kan. Terus namanya sesuai dengan nama kalian. Terus pilih kelasnya. Kelasnya adalah bahasa pemrograman. Algoritma dan struktur data 21C2 ya. Terus tulis nomor WA-nya. Contoh nomor WA saya. Kalau saya nanti akan muncul error karena nomor saya sudah terdaftar. Kalau kita klik register, nah pendaftaran gagal, silakan cek pesan Mas WA. Nanti ada, kalau berhasil juga ada informasi. Nah ini, maaf nomor sudah terdaftar ya. Jadi kalau saya tulis, nah setelah nomor terdaftar, kalau berhasil nanti ada informasi pendaftaran berhasil gitu ya. Nah untuk manggil boot WhatsApp-nya, informasi nilai dan lain sebagainya, kita tulis UPB, keywordnya pakai UPB ya. Huruf besar, huruf kecil boleh. Nanti akan ada balasan seperti ini. Selamat datang di boot perkuliahan gitu kan. Ketik 1 untuk informasi akun, 2 untuk cek informasi kehadiran, 3 informasi nilai tugas, 4 informasi rekaman, 5 pengumpulan tugas, 6 materi perkuliahan, 7 nilai UTS dan UAS. Mungkin balasannya agak lama ini karena ini unofficial ya, artinya tidak resmi. Jadi WhatsApp API yang tidak resmi gitu kan. Jadi balasnya mungkin agak lama, apalagi kalau digunakan bareng-bareng. Tapi insya Allah tetap bisa balas. Apalagi kalau ada yang daftar terus saya juga ikut ngecek. Biasanya gantian. Oke, silakan dicoba ya. Saya lihat sudah ada yang daftar. Kalau belum daftar nanti ada balasan tapi nggak bisa, sistem nggak bisa mengenali siapa yang nanya ya.
Tapi kalau sudah daftar, sistem bisa ngenali. Jadi ini apa namanya, balasannya itu ada nama. Ini nama masing-masing. Hai itu namanya masing-masing. Ya. Kalau sudah daftar, coba dengan keyword UPB. Tapi karena ini yang daftar banyak, mungkin balasnya agak lama. Nah, kalau ada yang nanya saya pakai apa, saya pakai ini namanya WhatsApp Gateway WAGW. Websitenya itu ini nggak resmi ya, jadi ada orang yang buat API untuk WhatsApp WAGW, WhatsApp API tapi nggak resmi. Kalau resmi harus berbayar dan harus atas nama perusahaan ya, harus atas nama perusahaan. Nah, ini WhatsApp-nya. Nah, untuk install ini kalian kalau pengen menggunakan ini, kalian bisa kunjungi ini websitenya wagw.com. Nggak tahu sekarang udah dijual. Nah, kalau di sini linknya udah dihapus ya. Dia jual di channel $9. Nah, gratis. Nggak tahu sekarang dijual. Kalau resmi mahal ya biasanya. Kalau enggak, ada yang penyedia WA nggak resmi tapi kita tinggal pakai gitu ya. Kalau ini kita harus install di sewa server. Kalau saya kebetulan nggak sewa server, kebetulan numpang di server teman. Jadi teman ada yang punya aplikasi untuk WhatsApp. Kalau enggak ada penyedia API WA gitu ya. Biasanya berbayar per bulan. Kalau yang saya tahu sih ada yang per bulan, per bulan 60.000 tergantung jumlahnya. Kalau yang ini gratis, tapi kita harus sewa server sendiri. Ini Fonte saya pernah, Bu. Saya pernah langganan itu di Fonte. Nah, ini kalau kita lihat pricing-nya, sebelumnya saya pakai ini. Free itu dibatasi cuma 500 pesan. 500 pesan ini kira-kira nggak cukup untuk 1 bulan. Jadi setiap terkirim satu kelas aja di 50. Kalau saya ngajar 6 kelas sudah hampir 500. Nah, ini sebulan 60.000. Ini yang berbayar, tapi ini juga pihak ketiga, unofficial gitu. Kalau yang resmi ya dari website WhatsApp resmi. Izin bertanya Pak, apakah tidak ada cara agar respon jawaban chatbot ini cepat Pak? Ada, pakai ini. Pakai yang berbayar, yang resmi, WhatsApp Business resmi. Berbayar kayaknya udah jutaan gitu. Kalau resmi ada centang birunya di WhatsApp-nya, kayak contohnya Kominfo gitu. Terus yang saya tahu Kemenkes itu ada WhatsApp resminya, itu centang birunya atas nama perusahaan. Itu ya mahal, kayaknya jutaan sewanya per bulan. Atau per pesannya itu ada harganya. Kalau enggak, ini juga termasuk cepat yang berbayar ini. Saya pernah nyoba sebulan 60.000. Terus dibatasi kuotanya 60 pesan, 60.000 mendapatkan 1.000 pesan gitu ya. Jadi tipenya itu kita ini beli saldo gitu kan. Terus kita dapat 1.000 pesan gitu ya. Contoh kalau yang resmi dari WhatsApp ya kayak IMT Oredo kayak gini. Ada centang hijaunya gini ya. Artinya terverifikasi. Kita nggak nyimpen nomornya juga langsung kebaca. Kontaknya IMT Oredo. Kita kan bisa ngecek pulsa dari WhatsApp kan. Kita tulis apapun, dia akan konfirmasi.
baca, saya niru ini, tapi yang versi gratis karena pakai GB WhatsApp itu juga nggak resmi ya Pak, dan gratis. Iya, GB WhatsApp nggak resmi. GB WhatsApp apa ya? Saya nggak pernah pakai GB WhatsApp. Ini yang resmi ya lumayan cepat. Nah ini UPB 1619, ini 1622. 3 menit ya balasnya. Yang penting tetap balas sih. Namanya juga gratisan. Nah kalau resmi kayak gini, dia bisa baca nomor kita, terus bisa kecek saldo, dan ini kalau WMP Redo. Terus ada juga yang dari Kominfo, nomornya berapa? Saya lupa. Saya ada Kominfo, lupa saya nomornya apa. Saya mendaftar Bu, tapi nama saya tidak bisa ditulis lengkap Pak, karena terlalu panjang. Apa disingkat saja boleh? Disingkat saja boleh. Karena itu Bu kan bukan resmi ya. Singkat panggilan juga nggak apa-apa. Karena saya bacanya juga baca NIM-nya saja yang saya butuhkan sebenarnya. Kalau NIM-nya salah ketika daftar bisa kasih tahu saya. Karena saya belum buat menu edit. Jadi kalau namanya salah ya kasih tahu ke saya. Kalau unofficial nggak resmi ini HP-nya tetap harus connect ya, karena ini cari celah di ini apa namanya di WhatsApp web ya. Jadi kita nyeken QR code-nya di sini baru dia connect. Kalau nggak resmi nggak perlu nyeken QR code. HP-nya mati pun tetap bisa. Kalau yang nggak resmi, HP saya tetap harus nyala untuk bisa cek otomatis. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Berapa banyak revisi yang bisa kita lakuin? Oh, berkali-kali. Bisa berkali-kali. Yang penting sebelum UTS sama sebelum UAS ya. Jadi kan ini 7 pertemuan terus UTS gitu kan. Kalau kalian ngumpulnya di menit-menit terakhir sebelum UTS ya nggak ada waktu untuk revisi ya. Kalau ada tugas terus kalian langsung kumpulkan, saya koreksi, ada revisi, kalian revisi lagi, masih ada revisi lagi, kalian revisi lagi berkali-kali sampai waktu terakhirnya sebelum UTS. Kalau ketika UTS, linknya saya tutup jadi nggak bisa ngumpulin tugas lagi. Apa saya mau nanya? Kalau nggak resmi nggak diblokir. Iya, kemungkinan ada diblokir kalau nggak resmi. Seperti nomor saya juga. Nah, makanya saya buat harus daftar dulu. Yang diblokir itu kebanyakan karena nggak resmi. Kalau kita nge-SMS, nge-WA ke nomor random gitu, nomor biasanya kita marketing atau untuk jualan online ya, kita WhatsApp ke nomor banyak, kemungkinan akan biasanya kita set 1 menit 30 pesan. Kalau 1 menit sampai 1000 pesan, kemungkinan besar diblok, otomatis diblok. Apalagi kalau kita ke nomor yang belum pernah kita WA sebelumnya, tiba-tiba langsung kita WA ke nomor-nomor baru, itu biasanya diblok juga. Makanya di sini daftar dulu untuk menunjukkan bahwa sebelum ada ini ada WA bolak-balik dulu ke nomor saya gitu. Jadi nggak keblok. Kalau diblok ya tinggal ganti nomor sih. Ini juga saya pakai nomor yang asal beli sih. Kalau diblok ya tinggal ganti nomor. Kalau ini tetap jalan apanya sistemnya. Untuk tugas yang dikumpulkan di minggu pertama berapa poin? Sama seperti UTS UAS. Kalau benar semua sempurna gitu ya, maksudnya ya sesuai dengan yang saya minta, nilai maksimalnya 95 ya. 95 nilai maksimal. Tapi kalau masih ada kekurangan ya nanti ada yang dapat 90, 85, 70 dan lain sebagainya. Kalau langsung kumpulin di minggu pertama dan benar ya 95. Nanti ada feedbacknya ya. Kalau masih 90, 85 nanti ada keterangannya, saya kasih keterangan revisiannya bagian apa. BSC Academy buatan Bapak itu hosting di mana? Oh. Ya itu saya buat sendiri. Ini modalnya cuma nggak sampai 50.000 untuk buat website ini. Beli domainnya
domain.my.id itu ya. Itu cuma 12.000 ya. .my, makanya saya nggak pakai .com. Saya cari yang murah aja ya. Yang penting bisa jalan. Beli di ID web host. Jadi kalau saya sarankan sih mahasiswa IT punya website pribadi ya, blog pribadi. Kalau saya punya Najamuddin Dwi nama saya. Untuk nulis ya sebagai portofolio dan dokumentasi kalian. Nah, saya punya blog sendiri gitu. Ya mahasiswa IT sih harusnya punya blog menulis tentang tutorial dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di sini domain .my.id itu harganya 11.000. Nah, domainnya 11.000 ya. Paling kalau sama apa namanya PPN ya, jadi 12.000. Kenapa nilainya nggak bisa 100 Pak, 98 dan seterusnya? Apakah memang karena nggak ada yang sempurna? Ya, bukan nggak ada yang sempurna. Tadi saya sudah jelaskan ya. Karena subjektif, materi-materi subjektif itu sempurnanya jadi gini, 1 tambah 1, kecuali matematika bisa 100 ya. 1 tambah 1, 2. 3 itu pasti salah, 4 pasti salah ya. Coba kalau pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan server gitu kan. Ya kan jawabannya bisa banyak. Gitu kan. Maksudnya bisa yang ini benar juga, ini benar juga. Jadi nggak ada yang 100, nggak ada yang benar-benar benar gitu. Maksudnya seperti itu. Paham ya maksudnya? 95. Nah, kuliah itu kan ininya pakai angka ya, bukan pakai huruf ya. A, sebenarnya tetap A. Mau dapat 95, 98, 97, 90. Kalau dikonversikan ke angka tetap A. Harusnya nggak ngaruh ke ininya. Seperti itu ya. Nah, ini hostingnya di mana? Kalau domainnya di ID web host 11.000, terus hostingnya di tempat lain. Jadi kita di Osimpo. Ini sebulan cuma 3 bulan 30.000. Hosting, saya pakai Shared hosting 1 giga 5.000 per bulan. Baterai tinggal 1% lagi perjalanan Pak. Oh, ya. 5.000 1 bulan berarti kalau setahun 5 kali 50 60 ya, 60 tambah 11.000 ya cuma 70 ribuan untuk buat website ini. Dulu sih masih promo cuma setahun 30.000. Itu ya untuk penjelasan. Pak, maksud dari cek kehadiran di keyword gimana Pak? Dan nomor saya kok sudah terdaftar? Itu bukan sudah terdaftar, berarti mungkin klik register 2 kali gitu ya, maksudnya biar berarti sudah masuk ke database, biasanya kebaca 2 kali, jadi dianggap sudah terdaftar. Nah untuk ngecek sudah terdaftar atau belum, pakai keyword UPB, terus ini kan ada menu apa namanya, untuk informasi akun yang terdaftar, kalian klik 1, nanti ada balasan nama dan NIM. Kalau ada balasan nama dan NIM ya artinya sudah terdaftar. Kalau kosong artinya belum terdaftar. Saya kasih contoh ini ya. 1, informasi NIM, nama, kelas, nomor ya. Kalau ini kosong, belum ada isinya, yang artinya belum terdaftar. Kalau kita kumpulin tugas di minggu pertama, kemudian ada revisi, dan revisi itu selesai di minggu kedua, kemudian perhitungannya nilainya ikut pengumpulan minggu pertama atau kedua. Ya, kalau pengumpulannya ikut minggu pertama. Ya, saya hitung yang ini apa pengumpulan pertama kali. Seperti itu ya. Masuk dari cek kehadiran pakai cek informasi kehadiran kan menu kedua. Jadi kalau kamu tulis menu kedua, terus nanti ada balasan informasi kehadirannya seperti ini. Pertemuan 1 ini masih strip ya karena belum saya backup yang hadir hari ini siapa saja. Itu ya. Mungkin 2 atau 3 hari setelah perkuliahan baru saya tuliskan. Ya, saya menuliskannya tetap manual ya, ngoreksinya tetap manual, nge-backup kehadiran tetap manual, cuma balesinya pakai robot gitu ya.
Kalau udah ada WA pendaftaran berhasil itu artinya sudah terdaftar gitu ya. Jadi langsung gunakan keyword UPB. Karena ini yang pakai banyak, balasnya mungkin 3-4 menit setelahnya, nggak langsung. Karena ini kan nanti kan kalau sudah jalan perkuliahan kan nggak mungkin semuanya ngecek bareng-bareng. Jadi kemungkinan lebih cepat balasnya. Ini karena pertama balasnya bareng-bareng kalian buat bareng-bareng aja. Sistem bootnya responnya agak lama. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Cukup jelas? Nomor bootnya berapa, Pak? Nomor bootnya yang kalau kalian daftar, terus ada balasan pendaftaran berhasil, ya itu aja langsung di-reply ya, itu nomor bootnya. Jelas ya? Saya juga nggak hafal nomor bootnya. Maaf Pak, mau tanya, kalau misalkan kita udah daftar boot, terus kita mau daftar lagi pakai nomor yang baru, nanti datangnya gimana Pak? Oh, saya belum buat menu untuk ganti nomor ya. Kalau ada yang ganti nomor, kasih tahu ke saya, WA ke saya, Pak, saya sudah daftar nomornya ini, saya mau ganti nomor WA ke nomor lain. Silakan. Saya belum buat menu untuk ininya untuk ngedit nomornya. Pak, WA ini resmi atau bukan, Pak? WA-nya resmi ya, WA-nya tetap resmi, maksudnya mungkin ada yang belum paham ya. Jadi kita buat sistem yang ngebaca pesan masuk sebenarnya. Nah, itu ngambil celah dari WA web ini. WA web ini kan dari browser ya. Kita buat sistem yang bisa ngebaca pesan masuk. Jadi ketika ada pesan masuk ini, kita baca nomornya dari sekian, kita cek di database. Di database itu ada nomor ini enggak? Kalau ada nomor ini, nah nanti kita ambil nomor ini tuh NIM-nya berapa, nanti informasi yang diminta apa, seperti itu sih. Itu maksudnya. WA-nya tetap WA resmi, tapi yang enggak resminya itu ininya aplikasi API-nya untuk balas robotnya ini enggak resmi, enggak dari WA resmi. Kita buat sendiri untuk bisa balas otomatis gitu. Saya pakai web API, webhook gitu ya. Ada tutorialnya di sini. Kita harus beli server dulu, kita taruh install. Ada yang pakai server sendiri, ada yang pakai shared hosting atau pakai seperti ini kita pakai yang sudah jadi. Ini pihak ketiga udah jadi, dia nyewain gitu ya. Tapi tetap kita harus ngoding sendiri untuk bagian balas otomatisnya gitu ya. Ada webhook sama API, application program interface. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bikin website lewat drag and drop atau coding. Kalau coding bahasa programnya pakai PHP, JavaScript atau apa? Nah, kalau ini pakai WordPress ya. WordPress itu basicnya PHP. Kalau ini pakai WordPress, proses itu baiknya PHP. Nah, di WordPress ini ada menu Elementor untuk drag and drop. Ya, kalau saya sih, ya karena sudah, yang penting bisa jalan, bisa informasi gitu. Jadi user itu sebenarnya ada tipe user yang nggak mau tahu, yang penting kalau saya pengen buat sistemnya bisa jalan, entah itu pakai drag and drop atau coding. Tapi juga ada user juga yang spesifik gitu ya, harus coding seperti ini, terus sistemnya harus berjalan seperti ini, sesuai permintaan gitu. Bikin website lewat drag and drop atau coding, yaitu tergantung pertanyaannya, tergantung permintaan gitu ya. Kalau anak IT sih harus bisa coding. Drag and drop apalagi. Drag and drop itu untuk orang yang nggak paham coding. Tapi kalau anak IT harusnya bisa coding. Tapi kalau permintaannya cukup dengan drag and drop, ya pakai drag and drop aja biar lebih mudah. Kalau coding bahasa pemrogrammnya apa? Nah, sekarang yang paling ramai itu PHP, paling ramai itu Python sama JavaScript. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar.
Saya sudah daftar tapi kok belum mendapat WA-nya. Ya, kemungkinan masih loading. Kalau enggak nanti dicoba lagi di jam yang lain gitu ya. Karena sekarang masih banyak. Saya cek di WA saya yang masuk, masih banyak pesan yang belum dibalas. Kalau enggak nanti dicoba di waktu yang lain biar nggak bareng-bareng. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Menghubungkan web itu sama WhatsApp. Iya, pakai. Itu bukan menghubungkan web itu sama WhatsApp ya. Ini WordPress, terus saya buat halaman daftar. Ini buat halaman daftar ini ya pakai PHP biasa, PHP HTML, koneksi ke database, terus WAGW-nya itu saya, nah dari WAGW itu mana tadi? Nah WAGW ini nanti ada config bagaimana cara ngirim API apa WhatsApp gitu ya. Pakai ini, pakai fungsi tool namanya kalau dalam PHP itu. Pakai ajak, nggak pakai ajak sih, ini pakai ini, how to send WhatsApp using URL, pakai metode get di PHP. Rekaman pertemuan ini bisa ditonton lagi, bisa ya. Tadi sudah saya jelaskan rekaman pertemuan. Kalian bisa coba untuk mengklik ngecek rekaman perkuliahan ya. Tapi nanti saya upload dulu ya link materi perkuliahan ini. Kalian pencet menu 6. Menu ke-6 nanti ada informasi link materi perkuliahan. Website-nya ini. Tapi belum saya upload ya karena kan belum selesai kuliahnya. Makanan ikannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makanan ikan. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kasih ini tugas, tapi kalian bisa untuk memahami tentang algoritma pemrograman, kalian buka mock interview. Tapi nggak perlu dikumpulkan ya, kalian lihat saja. Wah, jatuh semua, Kak. Nah, tugasnya ini nggak perlu dikumpulkan, tapi kalian bisa lihat untuk tahu bahwa bagaimana pentingnya mata kuliah algoritma dan struktur data. Bahkan untuk interview software engineer di Google pun algoritma dan struktur data. Tuh, ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Kirim bukti sudah nonton YouTube, Pak. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau kalian pengen tahu ya tonton, kalau enggak ya nggak apa-apa, itu saran saja. Tapi rekomendasinya sih kalian tonton terus kalian pelajari. Untuk motivasi kalian untuk belajar algoritma struktur data itu bagaimana gitu. Mock interview itu simulasi interview, bagaimana apa yang ditanyakan ketika interview software engineer itu ya. Sederhana biasanya masalah struktur data itu ada tipe linked list, array dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam.